Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. El Claim alias si tukang aku, si tukang klaim kembali berulah. Nggak netizennya, nggak federasinya, nggak akun medianya, sampai Federasi Asianya pun El Claim. Nah, ini lagi rame nih antara King Indo dengan negara Upin Ipin. Kemarin lagi rame tuh soal ISO Speed yang bingung batik diklaim milik Malaysia. Sekarang AFC pun bikin ulah. Di laga ACL 1 antara Shanghai Pot lawan JDT, AFC itu salah tulis identitas Jordi Amat yang ditulisnya asal Malaysia. Jelaslah ini bikin netizen King Indo emosi dong. Kan pertanyaannya adalah sekelas broadcastnya milik AFC kok nggak tahu Jordi Amat berasal dari mana? Ya emang sih broadcastnya ACL itu kan dari Malaysia, tapi ya kok sebelon itu sih. Kalau emang nggak disengaja ngapain coba biar rame gitu. Dan uniknya lagi, dua negara ini sama-sama aneh. Pihak pemerintah Malaysia seolah mendukung apa yang dilakukan oleh masyarakatnya dengan mengklaim berbagai hak milik Indonesia. Nggak ada tuh istilah pernyataan dari pihak Malaysia yang meminta maaf atas klaim ini. Ya udah, rakyat Malaysia makin menjadi-jadi. Pemerintah Indonesianya pun ndablek, udah tahu banyak yang diklaim sama Malaysia. Ini para petinggi negara diem-diem baik, kagak mau ngurusin, malah sibuk ngurusin perut sendiri, ngurusin partai sendiri, ngurusin golongan sendiri, malah ngurusin yang bukan urusannya. Iya udah cocok. Ini kan tugasnya Kementerian Kebudayaan dan HIN. Kenapa nggak kerja dan coba bikin undang-undang dan ajuin tuh ke UNESCO? Ada birokrat. Mereka yang digaji sama rakyat, tapi rakyatnya dibiarin ribut dengan negara lain. Miris banget ya bangsa ini. Dari Timnas Indonesia, Erick Thohir memastikan jika Missy Hilgers dan juga Eliano Render akan disumpah WNI nih hari Senin ini. Artinya usai disumpah ini, dua pemain ini akan bisa membela Timnas Indonesia lawan Bahrain dan Cina. Tapi Missy Hilgers dan Eliano ini disumpahnya nggak di Indonesia ya, di Belanda. Sebab memang dua pemain ini tuh nggak ke Indonesia karena jadwal FIFA Matchday-nya udah nggak ada. Nah, mungkin akan timbul pertanyaan lah, kenapa kok prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan prosesnya Martin Paes? Nah, kali itu balik lagi sih seperti yang udah kami bilang. Yang pertama, karena powerfulnya Erick Thohir yang mampu melobi FIFA. Yang kedua, karena Missy Hilgers dan Eliano pun udah jelas asal-usulnya. Miss dan Eliano ini ibunya masih tercatat sebagai orang Indonesia. Jadi FIFA juga nggak bisa berkutik apa-apa. Karena yang punya kuasa orang tua dua pemain ini. Anaknya mau main di negara apapun ya itu hak orang tuanya. Selanjutnya yang akan menyusul adalah Mauro Zylstra. Nah, apakah ini akan mudah atau sulit? Sebenarnya mudah sih, karena asal-usul Zylstra pun ya udah jelas juga sih. Neneknya Zylstra ini orang asli Bandung, nikah dengan orang Belanda, lahirlah bapaknya si Zylstra di Bandung. Dan bapaknya Zylstra ini masih tercatat sebagai orang Bandung. Ya harusnya prosesnya sama kayak Eliano dan Missy Hilgers ya. Tapi kita akan lihat nanti ya bagaimana dengan Mauro Zylstra. Apakah akan menyusul ke Bahrain atau Cina ya. Nah, lalu bagaimana dengan Ridwell? Kabar yang kami dapat, Ridwell bersaudara ini kemungkinan baru akan gabung Timnas Indonesia ini di putaran 2. Jadi Indonesia kelarin dulu nih putaran pertama round 3. Di putaran 2 nanti barulah kakak beradik ini gabung Timnas Indonesia. Itu pun kalau lancar prosesnya ya. Nah, dengan semua pencapaian yang udah dilakukan oleh Erick Thohir dan PSSI dengan rencananya untuk timnas ini menimbulkan atau membuat negara lain ini mulai memprediksi nih kalau Indonesia ini akan lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia sebagai runner up grup C katanya di bawah Jepang. Bener nggak ya? Tapi tahukah kalian apa yang sudah diraih atau dicapai oleh Erick Thohir, Sintayong dan Timnas Indonesia selama 1,5 tahun ini sudah menimbulkan banyak korban.
Korban pertama adalah pelatih timnas Australia U23 Tommy Vidmar yang dipecat di Piala Asia usai takluk 1-0 oleh Indonesia. Korban kedua adalah pelatih timnas Korea Selatan U23 Hwang Sun-hung, dipecat oleh Korsel usai kalah dari Indonesia di Asian Cup kemarin. Yang ketiga Roberto Mancini di Arab Saudi. Ini kemungkinan akan jadi korban selanjutnya. Kabarnya akan dipecat lawan Indonesia. Dan yang terbaru korbannya adalah pelatih timnas Australia senior Graham Arnold yang resmi dipecat oleh Federasi Australia usai bermain imbang 0-0 lawan Indonesia di round 3 kemarin. Kenapa ya kok para negara ini seolah malu banget gitu kan ditahan atau dikalahkan sama King Indo? Ya wajar kalau itu. Selain faktor gengsi karena ranking mereka itu lebih tinggi dibanding Indonesia, ini pun ada efek dominonya. Contoh paling nyata adalah Australia. Usai ditahan imbang oleh Indonesia, ini kan rankingnya turun nih ke posisi ke-25. Ya meskipun cuma turun 2 peringkat atau 2 strip, tapi kerugiannya luar biasa loh yang dialami Australia ini. Australia ini mengklaim ya, penurunan pemasukan mereka ini hampir 100 miliar rupiah usai ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia. Jadi ya balik lagi lah, ujung-ujungnya urusan duit cuy. Jadi tiap negara yang kalah oleh negara dengan peringkat lebih rendah dibandingkan negara mereka ini akan menimbulkan efek domino seperti nilai pasar mereka turun, ranking mereka turun, hak siar pun turun, sponsor pun lebih murah. Makanya mereka ini sangat geram kalau kalah dari tim-tim yang peringkatnya di bawah mereka. Tapi anehnya, di saat dunia mulai mengakui eksistensi King Indo, kenapa justru ada sebagian warga Indonesianya yang gak bangga dengan timnasnya saat ini? Jadi kami setuju sih dengan ucapan Bung Karno, jika musuh terbesar bangsa ini tuh bukan dari luar, tapi dari rakyatnya itu sendiri. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Kita lanjut ke berita klub ya. Ini mungkin Asnawi saat ini ya masih banyak yang hujat nih karena aksinya terhadap Dimas Derajat ya di laga Pot FC lawan Persib kemarin ya. Tapi tahukah kalian jika itu semua memang disengaja loh. Ada kabar jika Hodak memang sengaja meminta Asnawi ini main keras agar bisa para pemain Persib ini nggak terlena gitu. Nah sebelum pertandingan Hodak ini sempat ngobrol sama Asnawi, bukan cuma dengan Hodak sih Asnawi, tapi dengan Sintayong juga, dan memang harus seperti itu perintahnya ya. Tapi sebenarnya nggak ada apa-apa antara Dimas dan Asnawi, itu sebenarnya nggak ada apa-apa, itu cuma tensi di lapangan karena memang mereka ingin menunjukkan pada pelatih mereka masing-masing. Terbukti ya di akhir laga itu Asnawi tampak memakai jersinya milik Dimas Derajat, bukan cuma jersey sih tapi dengan celananya sekalian. Dan di press conference pun Asnawi ini justru kecewa kenapa laga internasional sebesar ini yang nonton itu sepi. Ya, intensitas di lapangan yang seperti ini memang sudah biasa dan saya dan Dimas juga nggak ada masalah setelah pertandingan kita ngobrol, kita tukar baju juga. Dan setelah kejadian yang terjadi di akhir babak pertama juga kita langsung ngobrol, nggak ada masalah. Sebenarnya itu adalah intensitas di lapangan yang tidak bisa terhindari gitu. Dan nggak ada kesengajaan buat mencederai ataupun berantem di dalam lapangan. Dan kita juga sama-sama pemain tim nasional, jadi ya kita profesional aja di lapangan dan nggak ada niat buat mencederai teman. Ya pertama saya sangat senang karena kita bisa meraih 3 poin di laga away hari ini, dan tentunya semua pemain juga memberikan yang terbaik, terutama tim Persib Bandung memberikan perlawanan yang cukup baik buat tim kita. Tetapi saya sedikit kecewa dengan atmosfer di stadion karena harapan saya hari ini stadion bisa dipenuhi supporter, tapi nyatanya tidak seperti yang kami khawatirkan. Karena tentunya sebelum kami datang ke sini, yang salah satu yang kami khawatirkan melawan Persib Bandung adalah supporter yang full, dan yang tentunya hari ini tidak sesuai dengan apa yang kita prediksi. Karena ya sebenarnya ini adalah pertandingan internasional, seharusnya supporter bisa memenuhi stadion hari ini.
Begitu juga dengan pelatih Port FC Eon yang justru kecewa Persib menurunkan pemain lapis 2. Tapi setelah tahu alasan Hodak, Aon pun mendoakan Persib menang atas Persija di Senin nanti ya. Just want to say on Monday, Persib Bandung take 3 points on Indians. Artinya apa? Orang lain yang gak ada sangkut pautnya dengan Persib aja itu kecewa loh. Persib ini sepi penonton dan malah dihujat supporternya. Lah ini yang ngakunya, yang gembar-gembor, aing pang Persibna, aing Persib pisan, Persib til aida dan lain-lain. Lah bisanya cuma hujat Persib butut, giliran timnya down malah ditinggalin bukan didukung. Hadeh, pada mikir nggak sih? Dari Persija Jakarta, tahukah kalian jika pelatih Persija Jakarta Carlos Peña diberikan ultimatum oleh Jackmania dan manajemen Persija? Jika laga lawan Persija nggak menang, maka Carlos Peña diminta mundur. Sebegitu pentingnya kah laga lawan Persib? Tapi ternyata nasib Carlos Peña ini bukan cuma gara-gara itu sih, tapi gara-gara kekalahan 3-1 atas PSBS Biak pun memicu posisi Peña pun akan terancam. Pihak Persija mengaku merugi sangat besar usai Persija ditaklukkan oleh PSBS Biak. Nah lo, rugi kenapa tuh? Apakah ada sesuatu nih? Kan yang namanya pertandingan sepak bola kayak gitu kan, kalah menang udah biasa. Kok sampai segitunya ya? Apakah ada nih petinggi Persija yang kalah taruhan atau saham Persija anjlok usai kalah dari PSBS? Kenapa ya Persija ini sangat ngotot ya demi menghadapi Persib, bahkan mengultimatum Carlos Peña. Buat kami wajar sih kenapa laga Persib versus Persija ini sangat penting. Bahkan Boyan Hodak di Persib aja ini ya ambil resiko loh pakai pemain lapis 2 di ACL demi melawan Persija. Sebab kalau kami jabarkan atau kami urutkan atau kami terangkan ya, ini ribetnya minta ampun loh. Banyak hal yang tersembunyi di balik laga dua tim ini kalau ketemu ya, yang bisa menguntungkan pihak-pihak tertentu. Apa ya yang menguntungkan pihak-pihak tertentu? Nah, kalau itu nanti kita akan bahas secara detailnya aja di prediksi pertandingan. Sekaligus kita akan bahas bagaimana nasib Carlos Peña nih. Dari Persebaya, ada 3 kabar dari Persebaya nih. Yang pertama, kondisi Hernando Ari mulai membaik usai sakit sebelum lawan Persis Solo. Hernando ini kan sakit nih, demam dan kabarnya muntah-muntah. Dan sekarang kabarnya udah mulai membaik ya. Yang kedua, Michael Tata ini membuka peluang kabarnya masuk dalam panggilan Sintayong untuk ke timnas Indonesia di ajang AFF. Michael Tata ini akan bersaing dengan bek kiri lain di timnas Indonesia ya. Seperti Edo Febriansyah dari Persib, lalu Ilham Rio Fahmi dan Firza Andika dari Persija, serta lain-lain ya. Yang ketiga, Paul Munster ini ngamuk-ngamuk nih usai Flavio Silva dihujat habis-habisan. Sebab menurut Paul Munster, mereka nggak tahu tugas Flavio Silva di Persebaya. Kalau menurut Paul Munster, tugas Flavio Silva di Persebaya itu beda dengan tugas di Persik Kediri. Flavio ini di Persebaya bukan cuma ditugaskan sebagai pencetak gol, tapi juga pembuka peluang dan kreator. Iya sih, kalau kami lihat ini Ucok ini beda banget loh dengan waktu di Persik Kediri. Kalau di Persik Kediri itu dikit-dikit shooting, punya peluang tembak dan tembak. Nah kalau di Persebaya ini jangankan buat nembak ya, pegang bola aja dia masih mikir akan oper kemana. Mungkin ya memang itu instruksi ya dari Paul Munster. Jadi ya kita tunggu aja apakah benar selanjutnya Flavio Silva akan seperti ini.